Kembali lagi bersama saya Irfan Kotak-Katik. Di konten malam ini saya ditemani dengan kameramen saya plus bagian editor. Jadi di sini saya nggak sendiri karena kebetulan ini editor saya sudah datang dari kampungnya. Jadi di kesempatan malam ini kita mau bikin konten bareng bersama dengan kameramen saya plus editor saya. Oke, geng, sahabat Irfan Kotak-Katik, ikuti saya di penelusuran makam Waena. Sekarang kurang lebihnya jam 11 malam waktu Indonesia bagian timur, kota Jayapura, Papua, Indonesia. Lanjut, geng. Di sini ini makam Nasrani ya, geng. Di sini makam Nasrani yang kayaknya itu masih baru 2020-an meninggal, dimakamkan di sini. Jadi kita bikin konten di sini karena saya sudah lama tidak pernah fokus di konten karena ada kesibukan. Jadi di kesempatan malam ini pas kebetulan kameramen saya juga sudah datang. Jadi kita atur jadwal dan di sini lokasi konten kita. Suasananya lumayan creepy, geng, karena ini di atas bukit. Ini di atas bukit, geng. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini rata-rata kebanyakan makam non muslim, geng. Makam non muslim. Di sini gelap banget, geng, sebenarnya. Kalau tidak percaya saya coba ya. Gelap banget, geng. Tidak ada cahaya satupun di sini. Tidak ada cahaya satupun di sini. Paling di bawah-bawah sana saja di di jalan raya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Coba turun dulu ya, geng. Coba lanjut turun dulu. Di sini tanahnya masih tanah liat. Kayaknya di sini lokasi baru, geng. Sunyi, senyap. Cuman bunyi-bunyi hewan-hewan liar. Maaf kalau video malam ini saya nggak bisa barbar dikarenakan saya sudah berjanji dengan istri saya kalau setiap saya bikin konten saya tidak akan barbar. Khusus makam di daerah Jayapura, Papua, yang setahu saya itu, geng, kuburannya itu yang khususnya non muslim itu kurang lebihnya itu mirip kayak rumah manusia, geng. Jadi ada atapnya, ada pagarnya, ada hiasannya. Contohnya kayak seperti ini, geng. Ini makam Nasrani, geng, non muslim. Jadi bentuknya itu kayak rumah. Jadi unik, geng. Kalau makam-makam di daerah kampung saya itu makamnya biasa, jadi tidak terbentuk kayak rumah, tidak terbentuk kayak rumah, tidak. Kemungkinan kalau makam Tionghoa, Cina mungkin bisa lah kayak rumah hias, tapi kalau makam lain, makam umum tidak. Nah, di situ uniknya makam di Jayapura sini di Papua. Jadi makamnya itu kayak rumah. Jadi bagus kelihatannya, geng. Nah, contohnya kayak seperti ini. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ke bawah. Kita lihat ke bawah lagi. Di sini semak-semak belukar, geng. Mudah-mudahan tidak ada ular. Karena jujur, ular, tikus, saya takut, geng. Jadi
Jadi saya berharap konten kita malam ini, walaupun saya tidak barbar, saya berharap bisa mendapatkan bonus ya, seperti misalnya kayak sosok-sosok penampakan atau bunyi-bunyi misterius. Jadi kan kelihatannya itu lebih nyata. Di sini konten kita tidak editan, geng, real. Di sini kita hanya memodalkan nyali, nekat, dan niat. Tidak ada unsur-unsur spiritual, ilmu-ilmu tenaga dalam, tidak ada, geng. Jadi kita murni dari nyali, niat, dan tekad. Begitu, geng. Dan makamnya seperti ini, geng. Makamnya Nasrani kayak rumah. Jadi ada atapnya, kadang itu dihias-hias, ada biasanya itu dindingnya itu di keramik, dikasih lampu-lampu, terus dikasih pagar, kayak rumah, bagus. Ini tuh keunikannya, geng. Seperti ada putih-putih. Ada putih-putih. Oh, ada putih-putih. Oh, bukan, ternyata tembok, geng. Bukan, ternyata tembok. Tadi sebentar saya lihat kayak ada putih-putih berdiri. Saya kira itu mungkin kuntilanak atau pocong. Ternyata tembok, geng. Bukan. Di sini saya tidak akan mengada-ngada. Di sini saya tidak akan mengada-ngada. Kalau memang saya melihat sesuatu, saya akan bicara melihat sesuatu. Kalau saya tidak melihat, saya tidak akan bicara kalau saya melihat. Di sini saya tidak akan mengada-ngada, geng. Dan mudah-mudahan saya sebagai konten kreator di sini, saya tidak akan lebay atau alay atau semacamnya, geng. Karena jujur saya nggak bisa acting. Jadi apa yang saya rasa, apa yang saya lihat, itu kenyataannya, geng. Dan kalian semua sahabat Ivan Kotak-Atik, saya harap kalian akan paham. Jadi saya tidak akan berlebihan kalau seandainya melihat sesosok sesuatu atau bunyi-bunyi misterius. Oke, geng. Dan seperti ini, geng, makam Nasrani kayak rumah. Jadi kelihatannya itu keren, geng. Keren gara-gara kita pakai senter. Coba kalau seandainya kita gelap, dapat creepy-nya, geng. Di sini saya nggak sendiri. Di sini saya ditemani dengan kameramen saya. Dia baru datang dari kampung. Dia saya ajak untuk bikin konten langsung dengan saya, biar dia merasakan rasa creepy-nya seperti apa, sensasinya seperti apa, belusukan di pemakaman umum, kurang lebihnya tengah malam. Begitu, geng. Oke, kita lanjut ke bawah lagi ya, geng. Ini makam baru, geng, baru dibikin. Ini temboknya masih bagus, makam baru sepertinya. Dan di sini ini ada bukit-bukit, geng. Saya di sini mohon maaf, saya tidak izin dulu dari awal sama penjaga makam sini, dikarenakan saya tidak kenal orangnya yang mana, saya tidak tahu. Jadi saya langsung saja masuk. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Kalau misalnya dalam durasi konten kita tiba-tiba ada orang yang menegur kita, ya nanti saya akan bilang kalau saya cuma bikin konten dan sekalian minta izin. Oke, geng, sebelumnya saya mau cerita karena saya tidak tahu daerah sini. Saya tidak kenal juga siapa orang yang penjaga makam ini. Jadi saya dengan kameramen saya dari rumah langsung gas ke lokasi, kita langsung bikin konten. Jadi mohon maaf kalau seandainya di tengah-tengah video kita tiba-tiba ada orang datang dan menegur kita.
mohon maaf karena memang orang itu mungkin yang bertanggung jawab di pemakaman ini. Jadi nanti saya akan minta maaf dan sekalian minta izin ke beliau, geng. Kalau gitu kita lanjut lagi ke bawah ya, geng. Jadi makam non muslim itu keren, geng. Jadi modelnya kayak seperti ini, geng. Makamnya seperti ini, kayak rumah, ada tembok, ada pagar, ada atap. Ya dia seperti ini, geng. Kalau makam ini, makanya di situ keunikannya. Dan jujur di sini saya tidak akan mencoba untuk barbar, tidak, karena saya sengaja supaya tidak mengganggu para orang yang meninggal yang dimakamkan di sini, geng, supaya saya tidak mengganggu. Kalau memang ada penampakan mungkin penunggu daerah sini atau siapa, makhluk halus, kalau memang dia merasa terganggu ya nggak masalah. Kalau bila perlu mewujudkan diri, kita tangkap di kamera HP kita, nggak masalah, malah bagus. Kalau memang ada penunggu di sini yang tidak terima, pengen mewujudkan diri, kalau memang dia merasa terganggu ya nggak masalah. Yang penting kan kita tidak mengganggu. Jujur niat kita di sini cuma bikin konten, kita nggak mengganggu seluruh arwah-arwah orang-orang meninggal yang dimakamkan di sini, geng. Kita nggak mengganggu, kita hanya bikin konten. Tapi kalau penjaga di sini merasa terganggu dengan kehadiran kita, monggo silakan. Kalau mau hadir wujud di depan kamera saya malah bagus, supaya semua sahabat Ivan Kotak-Atik melihat bagaimana sosok kalian. Begitu, geng. Jadi kita lanjut lagi ke bawah. Di sini ini turunan, geng. Kayaknya ini dulunya bukit atau gunung kecil dijadikan pemakaman umum, geng. Jadi di sini pemakamannya terbelah dua. Ada Muslim dan ada yang Nasrani. Dan kalau di sebelah sana lagi tuh kayaknya makam Cina, geng. Dan ini, geng. Ini keunikannya. Bagus. Seperti rumah, pagarnya juga bagus. Keren. Seperti ini, geng. Keren. Nah, dari sini ini masih makam-makam. Di sini ada pohon mangga, pohon apa ini? Nggak tahu pohon apa, tinggi sekali. Ya, siapa tahu ada Mbak Kuntilanak digelantungan di sini, atau Mas Pocong juga bagus kelihatan. Oh, geng, ini pohon creepy, geng. Geng, bisa lihat, geng, keren, geng. Pohon besar, akarnya, geng, gila lagi kalau ada Mbak Kuntilanak gelantungan di sana, geng, tambah mantap. Coba kita kesini. Ini ada apa? Oh, di sini ternyata pohonnya, geng. Besar sekali pohonnya, geng. Geng, wih, gila. Oh, di sini jurang, geng, di bawah. Geng, bagaimana? Gila, men. Besar, men. Gila. Besar pohonnya, geng. Asli. Di sini akar-akar gantungan, dan ini jurang di bawah, geng. Jurang, geng. Tidak. Wih, pohon besar apa, geng? Keren. Di sini semak-semak belukar, geng. Semak belukar. Oke, di sana sepertinya sudah susah cari jalan, geng. Mendingan kita balik lagi. Kita nggak mau ambil resiko lebih dalam. Di sini tujuan kita hanya bikin konten, nggak mau resiko-resiko, geng. Jadi kita cari jalan yang lebih manusiawi. Ternyata di sini ini bangunan baru dibikin, dan ini masih ada rokok-rokok
Sepertinya ini rokok para pekerja bangunan di makam ini, geng. Ada 3 batang. Nggak tahu kenapa orang sengaja ketinggalan rokoknya pekerja atau memang sengaja disimpan supaya untuk sajian atau dupa lah, semacam dupa lah untuk penghuni sini. Saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas di sini ada 3 batang rokok Surya yang sepertinya sih sudah lama, geng. Kayaknya sudah kena air kayaknya, jadi kertasnya itu sudah rusak. Saya tahu ini sengaja disimpan atau lupa mau dihisap sama si pekerja kuburan sini. Dan di sini ini motor kita, geng. Kita tadi dari rumah naik motor. Di sini kita naik motor dari rumah, perjalanannya lumayan jauh, kurang lebihnya 7 kilo atau 10 kilo dari rumah ke sini. Jadi mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Mudah-mudahan konten kita aman sampai selesai. Oke, kalau begitu kita di sini kita naik motor, geng, dari rumah menuju ke lokasi pemakaman sini. Kurang lebihnya 7 atau 10 kilo, geng, dari rumah. Kurang lebihnya seperti itu. Kita naik motor, dan motor kita di sini Satria FU baru, kencang, geng, 150 cc. Kalau tidak salah ini motornya Rossi. Kalau salah tulis komentar ya, sengaja. Oke, kita lanjut ke sana, geng, ya. Karena di sini pemakamannya itu ada 2 cabang, geng, 2 cabang dari bawah. Kita sengaja di sini saya mau bikin pemakaman part 2, geng. Jadi waktu part satunya itu kita bikin videonya dari bawah sana sampai batas di sini, geng. Sampai batas sini itu selesai. Dan malam ini kita bikin part 2-nya. Jadi kita ambil tadi dari atas turun ke bawah, dan ini titik dimana kita terakhir video di part 1 yang kemarin, geng, yang kita upload. Sekarang kita coba untuk explore di jalur keduanya, geng. Kita lihat bagaimana situasi creepy-nya di sana. Apakah lebih creepy dari yang tadi yang kita ke atas atau tidak sama sekali. Kita lanjut ya, geng. Ini center kenapa? Oh, ternyata di sini tidak ada pemakaman, geng. Di sini hanya kayak jalan setapak. Di sebelah kiri kanan saya itu cuma alang-alang. Jadi apakah di atas sana ada pemakaman atau tidak? Kita lihat sama-sama ya, geng. Kalau saat ini masih semak-semak, geng. Ini kita berada di atas gunung, geng. Mudah-mudahan tidak ada ular atau hewan buas lainnya yang membuat konten kita berhenti, karena saya tidak mau konten kita ini gagal, geng. Jadi kalau hanya penampakan atau sosok tidak masalah, malah bagus karena itu sih yang sebenarnya kita cari. Di sini hanya baru kali ini baru makam pertama, geng. Ini baru makam pertama setelah terakhir tadi di motor yang kita parkir di bawah. Ini baru makam pertama, geng. Pastinya di atas sana bakal ada makam lagi. Oh ya, ternyata ya ada makam lagi, geng. Dan di sini kayaknya makam Nasrani, geng, non muslim. Dan makam di sini sepertinya sudah lama tidak dikunjungi, karena ini kalian bisa lihat sendiri semak-semak. Makamnya dikelilingi semak-semak, dan ini menandakan bahwa sudah lama sekali makam ini tidak dikunjungi sama sanak saudaranya, geng. Bisa dikategorikan mungkin dikasih terbengkalai seperti ini. Nggak tahu alasannya kenapa, tapi yang jelas prihatin juga sih kalau kita lihat
ada pemakaman yang tidak terurus, dipenuhi dengan semak-semak, ditumbuhi dengan semak-semak, tumbuhan-tumbuhan liar. Itu sepertinya kayak kurang bagus, geng. Begitu. Mudah-mudahan bagi sanak saudaranya yang mempunyai famili yang lagi yang sudah berduka, diharap ada waktunya untuk ziarah dan membersihkan makam, karena biar bagaimanapun yang namanya makam itu adalah rumah bagi si almarhum sendiri. Oke, kita lanjut ya ke atas ya. Oh, di sini sebenarnya agak creepy, tapi lebih creepy tadi yang di bawah, karena di sini lebih terang, geng. Kalian bisa lihat di sana itu sudah laut atau danau, saya kurang tahu. Di sana itu banyak lampu, itu mungkin sudah rumahnya orang di situ, geng. Jadi di sini kayaknya tidak terlalu creepy ya, geng, tidak kayak yang tadi sebelah sana. Aduh, mohon maaf, nafas saya ngos-ngosan, geng, karena memang kita naik gunung, capek. Geng, keren. Ini bangunan baru. Ini dari sekian banyak makam yang kita kunjungi di lokasi ini, dan makam inilah yang paling keren, geng. Sepertinya ini adalah makam orang yang terpandang, seperti begitulah, geng, karena dilihat dari posisi bentuk bangunannya itu lebih bagus dari semuanya, geng. Sepertinya seperti itu. Dan ini masih ada karangan-karangan bunga. Ini masih ada karangan bunga. Sepertinya ini baru meninggal. Ya, di sini rata-rata makam non muslim, geng. Makam non muslim. Dan hanya sebatas ini saja makamnya. Ini sudah mentok di sini, geng, karena di bawah itu sudah jurang. Oh, coba kita ke sana, geng. Apakah ada? Iya, sepertinya ini makam sudah lama ini, geng. Makam sudah lama. Kalian bisa lihat sendiri posisinya, atap-atapnya sudah mau rusak. Sudah mentok, geng, sudah di sini saja terakhir sudah. Oke, kita kembali lagi, geng. Iya, di sini makam yang agak lama, mungkin sudah lama ya, karena sudah tidak pernah didatangi sama sanak familinya, jadi dibiarkan seperti ini. Oke, kalau begitu kita mencoba untuk kembali ke posisi motor kita. Untuk menambah durasi video kita, saya akan mencoba untuk beruji nyali, kurang lebihnya paling 10-15 menit ya. Saya akan mencoba untuk beruji nyali. Siapa tahu dengan saya beruji nyali nanti bakal ada interaksi dari makhluk penghuni di sini, berinteraksi berupa suara-suara misterius atau penampakan sosok-sosok. Bisa nanti kita buktikan sama-sama. Oke, geng, saya akan mencoba untuk beruji nyali di sini, kurang lebihnya 10 atau 15 menit ya, geng. Kita akan buktikan sama-sama apakah ada bahasanya itu kayak komunikasi atau
berkomunikasi dengan saya seperti bunyi-bunyi misterius atau penampakan. Mudah-mudahan tertangkap di kamera HP saya. Saya akan mencoba untuk uji nyali sekarang, geng. Di sini saya mencoba untuk berdiam diri, duduk kurang lebihnya 10 menit lah, karena sudah tengah malam juga. Kasihan kasihan istri saya sudah menunggu di rumah, dan syukurnya sih alhamdulillah istri saya mengizinkan saya bikin konten. Ternyata nggak tahu kenapa, geng, baru berapa detik saya duduk, belum ada 1 menit, bulu kuduku sudah merinding, geng. Iya, nggak tahu kenapa bulu kuduku merinding, geng. Wih, kencang sekali merinding. Mungkin ada interaksi makhluk halus di sini, dan sayangnya saya tidak punya indera keenam atau indigo atau semacamnya, jadi saya nggak bisa melihat, merasakan. Yang jelas belum ada 1 menit saya duduk di sini, saya sudah merasa merinding. Bulu kuduk, bulu di lengan saya ini sudah berdiri sampai sekarang. Gila. Masih merinding, geng. Belum turun-turun. Sepertinya sih ada makhluk halus yang posisinya lagi dekat dengan saya. Gila, asli. Sepanjang saya bikin konten tadi, saya tidak merasakan merinding apapun. Mungkin tadi selama itu mungkin kita cuman jalan sambil eksplor, mungkin nggak merasakan apa-apa. Dan di saat saya duduk uji nyali di sini, belum ada 1 menit, bulu kuduku merinding sampai sekarang. Gila. Saya akan mencoba berinteraksi ya, geng. Kalau memang ada makhluk penghuni di sini yang posisinya lagi berdekatan dengan saya mencoba untuk mengucapkan salam. Ya, saya juga nggak tahu kalau memang makhluk halus di sini itu ada dan agamanya apa, saya juga kurang tahu. Saya mencoba untuk mengucapkan salam saja, karena saya sebagai umat muslim harus mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya di sini tidak mengganggu, tidak bermaksud untuk mengganggu kalian. Terlebihnya bagi para almarhum yang berada di makaman sini, saya tidak mengganggu. Dan bagi kalian yang penghuni di sini, penunggu di sini, penjaga di sini, apapun bentuknya kalian, apapun wujudnya kalian, apapun jenisnya kalian, saya tidak mengganggu. Jadi kalau memang kalian mau berinteraksi dengan saya, silahkan berikan tanda-tanda kalau memang kalian ada, seperti bunyi-bunyi misterius atau wujud kalian bila perlu, kalau memang kalian ada. Karena saya di sini hanya untuk bikin konten, tidak mengganggu atau merusak apapun. Mohon maaf, geng. Di sini karena dekat jalan raya, jalan besar, jadi masih ada bunyi-bunyi kendaraan yang lalu lalang. Jadi saya mohon maaf. Mari bagi penunggu yang ada di sini, kalau memang kalian mau berinteraksi dengan saya, bisa kalian wujudkan diri, wujudkan penampakan kalian.
bunyi cicak. Apakah itu cara interaksinya kalian? Bunyi cicak? Saya juga kurang tahu. Yang jelas saya sudah menyapa kalian. Kalau memang kalian pengen berinteraksi dengan saya, silakan kalian mewujudkan sesuai yang apa kalian mau. Mari. Sudah 4 menit berjalan, kurang lebihnya 4 menit berjalan, saya beruji nyali di sini ya geng. Jadi kita mencoba untuk bikin uji nyali dalam durasi kurang lebihnya 6 menit lagi geng. Karena di sini sudah menunjukkan jam 00:01, jam 12 malam waktu Indonesia bagian timur, wilayah Papua geng. Terima kasih buat teman-teman sahabat Ivan Kotak-Atik yang selalu mensupport channel kita, yang selalu setia menunggu updatean video kita. Terima kasih banyak. Mari. Assalamualaikum. Mari, assalamualaikum. Bagi kalian penghuni di sini, jika kalian memang ingin berinteraksi dengan saya, mari. Asli geng, merinding lagi saya. Seperti angin. Keren. Ya, saya percaya. Walaupun saya tidak bisa melihat makhluk kasat mata, tapi saya percaya bahwa dimanapun kita berada, itu sudah jelas pasti kita itu bersampingan dengan mereka. Tapi kita tidak akan pernah bisa bersentuhan dengan mereka karena kita beda alam. Tapi yang jelas mereka ada di dekat kita. Dan saya sendiri tidak punya kelebihan, jadi saya nggak bisa melihat. Sepertinya sebenarnya ada beberapa viewer channel YouTube Ivan Kotak-Atik yang request untuk mencoba saya membuka mata batin. Tapi saya jujur kalau untuk mencoba membuka mata batin saya tidak bisa. Karena pertama, untuk apa saya buka mata batin kalau tidak ada penampakan yang saya dapat dari video saya. Kalau cuman hanya saya yang melihat, untuk apa? Tidak ada gunanya. Bisa-bisa nanti kesannya malah larinya ke settingan, mengada-ngada. Di situ saya nggak tertarik. Bukannya saya tidak mau, saya juga penasaran makhluk halus itu wujudnya seperti apa. Karena selama ini memang saya nggak pernah melihat makhluk halus itu secara langsung wujudnya seperti apa. Jadi kalau cuman untuk membuka mata batin, itu berarti saya saja yang lihat. Tapi kamera HP saya tidak menangkapnya. Jadi untuk apa? Saya nggak mau konten saya ini terkesannya itu settingan, mengada-ngada. Saya nggak mau. Jadi mohon maaf bagi viewer saya, kalau memang kalian membuat tantangan terhadap saya, buka mata batin saya tidak bisa. Saya lebih memilih untuk
benar-benar nyata, saya melihat dan kamera HP saya melihat, itu yang lebih bagus. Dan semua sahabat Ivan Kotak-Atik melihat, nah, itu yang keren. Itu maksud dan tujuannya kita bikin konten. Dan mudah-mudahan konten kita bisa berkembang dengan bantuan-bantuan kalian semua sahabat Ivan Kotak-Atik. Semata-mata saya membuat konten ini itu tidak lain hanya untuk ingin membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan. Insya Allah mudah-mudahan konten kita berkembang, mudah-mudahan kita bisa dapat AdSense dari YouTube. Saya sudah niat berapa persen dari hasil itu kita akan sedekahkan buat saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan. Dan itu insya Allah mudah-mudahan bisa rutin tiap bulan. Dan kita nggak bisa sebutkan berapa nominalnya, yang jelas kita akan mencoba untuk berbagi. Oke geng, sekarang sudah waktu menunjukkan jam 00.06 dan ternyata kurang lebihnya sudah 10 menit saya beruji nyali di sini. Ternyata satu kali saja saya merasakan interaksi, yaitu seperti angin kecil. Itu yang membuat saya merinding, bulu kuduk saya berdiri. Dan tadi dari pertama saya duduk, sebelum ada 1 menit itu saya sudah rasa merinding. Ya mungkin itulah salah satu cara interaksinya mereka makhluk halus yang ada di sini. Terima kasih geng, kita sudahi dulu video malam ini. Kita sudah eksplor dari atas ke bawah ke jalur yang lain lagi, dan kita sempat adakan sesi uji nyali tadi. Dan saya rasa sudah cukup durasi video kita kali ini. Saya terima kasih sekali, terima kasih banyak buat kalian semua sahabat Ivan Kotak-Atik sudah mensupport kita dari awal sampai sekarang, selalu setia menunggu uploadan video kita yang terbaru. Terima kasih geng. Jaga kesehatan, taati peraturan protokol pemerintah, karena saat ini kita lagi posisi ada pandemi COVID-19, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Terus saya sedikit berbagi edukasi pada kalian semua. Jangan pernah takut di lokasi dimanapun kalian berada, karena rasa takut itu hanya ada pada diri kalian sendiri. Tidak ada namanya angker itu adalah mitos. Jadi saya minta kalian dimanapun kalian berada, selama kalian bisa melawan rasa takut kalian, insya Allah di situ keberanian kalian nomor 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.